bahwa saat benih firman Tuhan itu jatuh pada orang hatinya subur, hati tersebut akan mengeluarkan buah dalam apa, saudara? Tuhan Yesus bilang, dalam ketekunan. Ketekunan di sini, saudara, itu sebenarnya terjemahannya lebih dekat ke kata ketabahan. Jadi orang yang Tuhan Yesus sedang coba gambarkan di sini bukan seseorang yang sedang tekun belajar dalam kelas, tapi seseorang yang sedang bertabah dan bertahan di dalam sebuah kesulitan hidup. Ini mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ketaatan dia pada firman tersebut membuat hidup dia lebih sulit. Walaupun ketaatan dia pada firman tersebut menuntut pengorbanan yang banyak dari dia. Dan menghasilkan banyak ketidaknyamanan buat dia. Menyeret-nyeret nama dia. Dia tetap tabah. Dia tetap taat pada firman tersebut. Kenapa, saudara? Karena bibit firman Tuhan itu yang jatuh kepada tanah yang subur telah mengungkapkan sesuatu dalam hati dia yang tidak terungkapkan dalam hati ketiga tanah gersang yang sebelumnya. Sewaktu orang yang hatinya subur ini membaca mendengar firman Tuhan, yang dia dengar bukan cerita-cerita yang aneh atau puisi-puisi yang irrelevan atau perumpamaan-perumpamaan yang gak nyambung. Yang dia lihat, saudara, adalah cerita kasih janji keselamatan Allah buat dia. Sewaktu dia membaca cerita tentang Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian baru, dia itu ngeh, saudara, bahwa sebenarnya itu adalah janji Tuhan buat dia. Proses raja ini datang. Proses raja ini hadir untuk memenuhi janji keselamatan yang dia sudah janjikan bertahun-tahun yang lalu. Itu bukan proses yang mudah. Raja kita ini akan tetap setia pada firman Tuhan walaupun situasi hidup dia akan jadi makin sulit karenanya. Walaupun nama dia akan dihujat karenanya. Walaupun dia akan mengalami banyak pengorbanan karenanya. Bahkan sampai dia mati sekalipun di atas kayu salib. Kenapa, saudara? Untuk apa dia mati? Untuk memenuhi janji kasihnya yang terbenam di dalam setiap cerita, di dalam setiap puisi, di dalam setiap perumpamaan dalam firman-Nya. Janji kasihnya yang tersembunyi bagi mereka yang hatinya gersang. Tapi buat mereka yang hatinya subur, setiap cerita, setiap puisi, setiap perumpamaan tersebut menjadi cuplikan-cuplikan dari satu cerita keselamatan yang besar yang menunjuk pada salib Yesus, di mana kasih Tuhan dicurahkan tanpa batas untuk saudara. Apakah hati saudara sekarang merasa dijamah oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan untuk kembali pada keluarga saudara masing-masing? Untuk kembali pada pekerjaan saudara masing-masing, kepada kesibukan dan kehidupan saudara masing-masing, dengan sebuah ketabahan yang baru, untuk terus setia pada firman-Nya, untuk terus berkarya demi kemuliaan-Nya, untuk terus hidup bagi Dia yang telah mati buat saudara.